Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pemirsa Odi dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan kami, saya Muhammad Nurul Hajar bersama kita Bapak Muhammad Firdaus. Seperti biasa kita akan ngobrol tentang pendidikan. Eh, Malam ini teman-teman kita akan ngobrol tentang banyaknya persoalan bullying yang Kasus. ada di lembaga pendidikan maupun non-pendidikan. Dan beberapa waktu lalu ada kasus bullying yang menyebabkan uh, cedera fisik, akan ada yang sangat berbahaya sekali ketika yang terkena adalah mentalnya. Baik, kita tanya sama Pak Fir, kira-kira bullying ini akar persoalannya dari mana ini, Pak? Ini saya pikir ini soal peradaban gitu ya. Misalnya gini, yang anak yang Margaret namanya yang dari Kupang itu kan dibilangin mau apa kamu orang miskin kok bergaya mau kuliah di UI gitu. Ini kan soal peradaban. Ya masa seorang guru, dia ada guru soalnya ada gurunya yang begitu. Ya gurunya juga berarti tidak beradab gitu loh. Orang yang ngomong begini nih, orang yang bercita-cita tinggi bukannya didorong, tapi malah dibully. Ini kan soal peradaban. Ini tahun 2025 terjadi di Kupang. Saya dulu pernah ngalami, aja. Oh gitu. Jadi bullying ini sebenarnya Sudah bukan lama, bukan baru-baru ini ya. bukan. Tadi Tapi sudah terjadi sudah lama. ada. Kalau saya kan sekitar tahun apa 79-an lah, 80-an. 80 tahun tahun 80-an dulu ketika saya mau melanjutkan sekolah dari MTSN itu ke PGA, itu yang membuli saya sangat banyak. Hmm. Kebetulan saya di kampung saya itu mungkin saya satu-satunya yang melanjutkan waktu itu di tempat saya ya. Sekolah ke kota itu sudah sangat luar biasa gitu loh. Sehingga orang wah ngomongin ya sama kayak Margaret itulah kira-kira ngomongannya gitu loh. Bukan dapat pujian, malah Bukan didukung, ya tapi malah ya sampai dibikinin pantun segala itu. gimana? Ya kalau sekarang saya ketawa-ketawa ya ingat itu ya. Kalau dulu itu jengkel sekali. Dulu kan dipantunin begini sama tetangga-tetangga itu. Sama ya masih bagian masih famili, tetangga lah. Oh, namanya harus sekampung gitu ya. Katanya bilang begini, makmur kemajuan gitu loh. Mama na jemur, anak sebatuan. Lalu begitu. Berarti mohon maaf mental guru itu ya masih tahun 80 kalau di saya gitu loh. Kok bisa begini orang anak yang mau kuliah ke UI bukannya didorong-dorong tapi malah dimatikan mentalnya dibully. Ini Ya, ini sebenarnya cukup miris ya, karena sekolah madrasah itu sudah lama hmm, nempel poster no bullying gitu. hmm, Bahkan ada yang berani menulis sekolah atau madrasah ramah anak. hmm. Tapi kok kasus-kasus yang seperti ini masih masih terulang gitu, masih muncul. Bahkan ini yang apa ya, bisa dikatakan menstimulasi. Hmm. Yang memantik itu malah guru. Guru. Ya, Yang terjadi bullying itu kan sesama siswa sebenarnya. ya. Itu maksudnya. Tapi juga guru kan ada yang membuli. Iya. Misalnya ada murid sanawiyah yang diteror mentalnya gara-gara nggak mampu bayar uang rekreasi itu ya namanya study tour. Ada yang karena nggak bayar rapat terus di video dikirim ke orang tuanya gitu loh. Ini kan guru ini nggak beradab. Orang seperti itu sebetulnya nggak layak jadi guru gitu loh. Nggak bisa ngayomi. Lagian sekolah kok mikirnya sangat kapitalistik gitu loh. Kapitalistik sekali. Ya kan harusnya anak yang tidak mampu, saya berpaket nemu gitu di videonya seperti itu, ada anak yang dipisah, yang nggak mampu bayar, dipisah anunya,
tempat duduknya gitu. Itu kan sangat menyakitkan betul, sangat lebih ya mental ini kan, menghina orang seperti itu loh. Dan ini yang dilakukan oleh sekolah. Artinya pelakunya guru, orang yang katanya berpendidikan. Ya ternyata ini guru yang tidak beradab. Orang dia tuh harusnya nggak jadi guru, harusnya dia jadi pedagang gitu. Tapi kan bisa jadi itu ada tata kelola manajemen di suatu lembaga pendidikan. Anak yang misalnya terlambat bayar kewajibannya, tidak disertakan ikut ujian dan itu bersama teman-teman yang lain, tapi di tempat yang berbeda. Itu kan tata kelola sebenarnya, bukan menunjukkan tidak beradab, Pak. Ya kan begini, mesti diselidiki dulu, ditanya dulu lah. Ini orang nggak bayar karena sengaja atau karena nggak mampu gitu loh. Dan kalau nggak mampu dihukum kan tetap nggak mampu. Yang dihukum itu kalau orang dia manja lah, berarti apa? Sengaja tidak mau bayar, yang tidak mau gitu ya. Kalau nggak mau bayar, dia mampu cuma nggak mau bayar. Itu mungkin bisa dihukum dengan cara seperti itu, mungkin pulang dia bisa bayar. Dan kalau anak yang nggak mampu, dia dihukum, itu tetap nggak mampu bayar kan begitu. Saya pikir memang kurang beradab ya hukum-hukum seperti itu gitu. Jadi pikirannya kapitalistik sekali. Ini dunia pendidikan kok bisa digituin gitu. Baik, kita lihat bullying itu sebenarnya secara luas pada anak-anak. Ya. Mulai di tingkat dasar, kalau di fondasi, di PAUD, kayaknya tidak nampak. Tapi kalau di tingkat dasar, SMP, MTS, MA ini sudah mulai. Apa yang harus dilakukan oleh pengelola untuk mengantisipasi terjadinya bullying di antar pelajar ini, Pak? Ya harus ada pengawasan dari guru. Jadi kalau waktu istirahat, ya guru jangan langsung istirahat total di kantor. Ya mestinya ikut keliling-keliling lah, bermain sambil istirahat, bermain-main di halaman untuk sambil lalu ngawasi anak-anak kalau terjadi. Kan bully itu terjadi ya bisa waktu istirahat. Mungkin ketika pulang, ketika berangkat ke sekolah. Itu kan bisa terjadi di jalan misalnya. Bisa jadi di kelas, bisa jadi di kelas juga. Ketika gurunya tidak terlambat masuk. Ini perlu pengawasan. Jadi bukan hanya slogan sekolah ramah anak atau benar-benar ramah. Ya ramah dalam pengertian yang sebenar-benarnya ramah. Ini kan yang terjadi kan baru slogan gitu. Dan itu terjadi kebanyakan kadang-kadang terjadinya malah di kota gitu loh, yang anak membuli anak itu kebanyakan di kota. Jadi harusnya pengawasan guru lebih ketat kepada anak-anak. Itu memang itu istirahat itu. Kita di sekolah kumpul semua gitu. Nah, anak-anak miskin itu kan tidak usah dibully, sudah mereka anggaplah terbully dengan sendirinya. Ketika mungkin temannya jajan dengan leluasa, tapi yang miskinnya sudah nggak mampu, karena sudah merasa sudah sakit itu. Masih disakiti lagi misalnya secara fisik atau mental. Nah harusnya sekolah memberikan perlindungan. Kan dulu kan kenapa harus ada seragam? Jadi untuk meredam perbedaan antara kaya dan miskin supaya sama-sama. Sebab saya dulu pernah sekolah itu tanpa seragam. Akhirnya nampak sekali yang kaya yang beda pakaiannya gitu. Lalu ada seragam. Tapi seragam malah jadi persoalan baru. Apa ini, Pak? Lah kan kalau orangnya tidak mampu beli misalnya, kan jadi persoalan baru. Mestinya kan sekolah yang bantulah bagaimana caranya gitu. Tapi kalau di madrasah kita, kalau persoalan madrasah kita ya, madrasah kita itu kan kalau persoalan seragam mungkin nggak jadi, bukan kalau seragam nggak jadi soal, karena memang sudah digratiskan sejak lama gitu. Jadi madrasah itu kelihatan miskin tapi kaya, mampu membelikan seragam anak didiknya. Ini Pak Fir, bagaimana caranya, kan bullying ini sering terjadi antar pelajar. Jadi upaya orang tua, pengelola lembaga pendidikan termasuk guru itu agar sampai tidak terjadi bullying di lingkungan pendidikan ini. Upayanya apa saja, Pak?
Ya saja harus, makanya ada mestinya ada koordinasi lah, orang tua juga mesti mendidik anaknya untuk tidak gampang membuli temannya. Biasanya ini anak yang kuat atau anak yang pintar atau anak yang kaya yang gampang membuli temannya itu mesti diwanti-wanti ya. Selagi sekolah juga harus melakukan pengawasan. Ya bisa-bisa juga macam bisa-bisa suka pasang kayak intel lah di sekolah itu untuk ngawasi anak-anak gitu loh. Siapa yang mungkin punya, kan ketahuan mestinya siapa yang punya potensi itu membuli temannya siapa gitu loh. Nah, kalau kalau ini tidak ada seperti itu, anak-anak dilepas begitu saja gitu loh. Ini bahaya. Kan di Sumeneb, tempatnya di Sumeneb aja dulu pernah terjadi pembunuhan kan, anak SMA itu. Oh ya. Anak SMA dibunuh temannya. Bayangkan. Ini pernah terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu ya. Dan itu pelakunya anak-anak kota semua. Gitu. Nah, Mungkin itu bisa jadi antar geng, kelompok-kelompok. mungkin saja, saya tidak tahu, tapi dianiaya beramai-ramai. Dianiaya beramai-ramai. Jadi peran sekolah, terutama anak yang mungkin orang tuanya kaya, yang orang tuanya punya jabatan, itu yang punya potensi ya untuk membuli temennya itu. Nah kalau anaknya orang miskin, kayaknya kecil kemungkinannya untuk bisa membuli temannya gitu loh. Karena dia sudah miskin. Tapi kalau ada saja mungkin anak yang memang nakal secara fisik, bisa saja yang merasa kuat, bisa berani. Jadi mestinya sekolah tidak tinggal diam yang begini, harus diawasi terus menerus gitu. Jadi walaupun di sekolah, di kelas, di pojok-pojok atau di beberapa tempat di sekolah ada poster ngebullying, ini ternyata masih belum cukup. Belum cukup. Jadi Karena poster itu nggak ngomong apa-apa. Kalau ada bully juga tidak akan negur. Maka guru, artinya sekolah harus benar-benar memperhatikan masalah ini, jangan sampai terulang. Ya sebetulnya sejak dini guru sekolah, pihak sekolah, tapi kelas itu bisa melihat potensinya. Ya anak-anak yang punya potensi itu membuli itu kan sudah ketahuan sebetulnya. Itu yang harus dilihat. Jadi dilokalisir dulu, mereka di treatment. Jadi bisa begitu, jadi dipantau supaya tidak sampai melakukan hal itu. Ya sekali lagi, anak-anak yang punya potensi, kayak seperti orang umum lah, orang yang sombong misalnya, itu kan karena memang punya potensi, gitu. Punya misalnya, yang punya potensi orang itu sombong itu misalnya kaya, cantik atau ganteng, punya jabatan, itu kan yang bisa sombong. Yang lebih itu ada mungkin. Kalau kaya enggak, pinter enggak, cantik enggak, ganteng enggak, mau apanya mau disombongin. Nah, yang punya modal kesombongan ini, makanya anak-anak yang mungkin bisa membuli itu bisa kelihatan dari sana gitu. Nah, kadang-kadang ini juga, saya kan yang di Jawa Barat itu sampai meninggal, dia tidak pernah melawan gitu. Karena dia sudah secara fisik. Saya pikir juga harus diajari keberanian bahwa ketika sampai membahayakan nyawamu, ya kamu harus melawan gitu. Nggak sabar bukan berarti diem-diem aja gitu. Ya diem selama dia sanggup. Tapi ketika sudah mengancam nyawa, maksudnya diem sampai meninggal kayak di Jawa Barat itu, dan pihak sekolah sangat tidak respon, sangat kayak apa ya, tidak ada perhatian sama sekali gitu loh. Begitu anak pemuridnya meninggal, tidak ada empatinya, pihak sekolah tidak ada empatinya sama sekali. Ya meninggal gitu, alasan macam-macam gitu. Kan ini masuk tempat pendidikan seperti itu, masuk pendidik seperti itu gitu. Ini mungkin buah dari karena semua orang jadi guru, karena tidak ada seleksi orang untuk jadi guru, nggak ada seleksinya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi guru dipandang hanya sebagai profesi yang menghasilkan uang untuk hidup gitu. Bukan sebuah pengabdian dan mendidik. Kalau itu seperti itu kan, kalau sekarang kan dianggap sebuah pekerjaan aja gitu. Sehingga gurunya merasa tidak punya beban apa-apa, pokoknya uang nomor satu gitu. Jadi akhirnya kan profesi guru, prosedur pendidikan menjadi ikut dicela orang gitu. Ya banyak di media sosial sudah mulai dicela, karena pihak sekolah hanya mementingkan uang. Nah karena gurunya begini,
ya profesi guru tetap mulia, tapi orang yang membawa profesi ini yang membuat profesi itu menjadi tercemari kan gitu. Ini satu sisi yang lain, ternyata realitas kita itu belum bisa memahami suatu perbedaan. Ya. Jadi perbedaan itu kan sebenarnya adalah suatu kekayaan sana. Kemudian dengan tidak adanya rasa itu membuat mereka itu kan minim menghargai temannya. Ini kan mulai sudah dengan kasus bullying, pelecehan dan sebagainya, intimidasi. Ini kan ternyata di antara pelajar itu sudah tidak ada rasa saling menghargai. Maka pada momen ini pembelajaran mendalam itu hadir pada apa ya? Memang diantaranya semoga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, Pak. Tetap saja kembali ke keluarga dulu, tetap keluarga yang berperan. Nah, sekolah menguatkan tentang toleransi, sikap bertoleran, bahwa orang tidak sama pikirannya, bahwa orang tidak sama sudut pandangnya, bahwa orang tidak sama sikapnya, itu kan ditanamkan mulai dari keluarga. Sekolah menguatkan. Sekolah menguatkan perbedaan status sosial. Kan ini yang memang membawa anak-anak. Jadi anak-anak yang status sosialnya lebih tinggi tanpa disadari dia sudah berlaku sombong kepada temannya karena merasa dia lebih gitu. Harusnya kan ditanamkan. Nah, bahwa kelebihanmu itu untuk untuk mengasihi temanmu, bukan untuk menyombongi temanmu, kan masih begitu gitu loh. Sehingga muncul yang namanya bullying itu. Dan ini sebetulnya ya dari dulu lah ada gitu, tapi harus kita lawan, terus harus kita cegah, jangan sampai terjadi, apalagi sampai fisik, sampai meninggal dunia, ya Allah, sampai cedera, ya sampai juga yang non fisik, yang mental tadi juga tak kalah berbahaya gitu loh. Karena yang terjadi di NTT sampai teman-temannya banyak yang tidak mendaftar gara-gara dia oleh gurunya, dibully oleh gurunya. Mau apa kamu orang miskin gini-gini gitu. Nah, si Margaret sekarang itu karena dia maksa saja, diam-diam dia daftar, kok tidaklah dia lulus gitu. Itu pun setelah lulus masih dapat cemoohan yang luar biasa gitu. Tidak dapat apresiasi. Makanya saya begini, karena saya dulu pernah punya lagi ya, ini kan di pengalaman dibully, jadi tahu. Nah, beruntung orang tuanya, mohon maaf, sama seperti orang tua saya dulu, nggak usah didengar. Kita mati terus. Jadi lingkungannya sangat mendukung berarti ini. Ya di keluarga. Kalau saya ya, bapak ibu saya, kalau bulinya itu gini, bukan hanya nyindir-nyindir, kalau saya ngomong langsung gitu loh. Ngomong langsung. Dan ketika saya mulai besar itu saya lawan. Kalau saya lawan gitu loh. Kalau waktu berarif belum. Tapi karena ada satu orang yang sangat gini ke saya gitu loh. Kok kayak jengkel banget gitu karena saya sekolah gitu loh. Jadi akhirnya orang ini juga tak sempat saya lawan gitu loh. Mau saya bukan lawan secara fisik, tak ngomong juga gitu loh. Ini kan kalau dibiarkan begini ya lama-lama ya untunglah kalau dia ya yang di NTT itu Margaret ini bisa membuka jalan buat temannya, bahwa orang miskin bukan berarti terus diem dengan kemiskinannya, dia mesti berjuang. Ternyata alhamdulillah bintangnya dia naik, ditolong terus, banyak yang datangin oleh dosen UI itu, sehingga sekarang dia sudah bisa berangkat. Saya tadi lihat fotonya di medsos sudah mulai pakai seragam UI dia itu, alhamdulillah kita sangat mendukung. Dan ya tentu saja kita berpesan kepada semua, mungkin saja di sekitar kita masih ada yang seperti itu gitu loh, masih ada. Kita nggak usah didengar omongan orang gitu loh, kita maju aja. Kita juga makan nggak minta tetangga kok. Apa dengan adanya media sosial yang mempublish kasus-kasus bullying ini tidak memberi dampak negatif, Pak? Bisa ditiru oleh yang nonton, Pak? Ya satu sisi bisa jadi, tapi bisa jadi juga mencegah gitu loh. Kita publish itu untuk pencegahan supaya
sehingga ada semacam hukuman sosial kan gitu. Kan kegunaan dari media itu juga memberikan kontrol sosial kepada masyarakat bahwa orang membuli tetap mungkin saja akan terjadi terus terulang, tapi sanksinya kamu akan kena sanksi sosial orang-orang melawan. Sama seperti kemarin kasus yang guru itu. Oh gitu. Kasus yang Pak Sudi itu kan, kalau nggak ada medsos dia sudah dirugi 12, diperas 25 juta gitu loh. Beruntung ada medsos. Ya Allah. Jadi benar ya bahwa cita-cita itu ya tidak mudah. Rintangannya dimulai dari rumah. Kita dulu saja sudah dimaki-maki orang, sudah dihina-hina orang. Ya sebetulnya jadi cambuk, kalau saya jadi cambuk dulu gitu loh. Jadi udah nggak saya dengar. Bahkan saya ini banyak. Sampai jadi PNS ini kan, waktu itu status PNS kan Ya, ini sudah naik lah. bergengsi. Bergengsi. Sampai Itu masih sekarang ada, begitu. masih ada yang ngomong ke saya gitu, ngomong langsung, menghina saya gitu. Masih ada seperti itu. Sehingga sempat ini biar cerita. Kalau sekarang saya ketawa dulu marah saya kan. Tapi saya omongan orang gini gitu. Diapakan ya? Saya ngomong ke orang, ayo sekarang kata saya. Saya memang nggak punya sawah. Ayo sekarang lihat dapur. Siapa makan lebih enak daripada? Kalau tangan saya jelas lebih halus di tanganmu, kata bilang gini. Kalau tangan saya jelas lebih halus di tanganmu. Sekarang yuk lihat dapurnya. Siapa yang makan lebih enak? Kata bilang gini. Walaupun saya tidak punya sawah. Di sawah kan dijual gara-gara sekolah. Berarti anggaplah setannya di dekat-dekat kita gitu. Supaya kita sabar aja, supaya kita kuat aja ngadepin orang-orang seperti ini gitu, orang seperti ini. Jadi nggak perlu beruntung walaupun Margaret sempat nangis-nangis gitu. Nangis-nangis karena mungkin gini, sudah lulus, sudah di depan mata, bukan dulu, tapi yang di Sumatera ini bukan yang di depan mata malah dihina-hina orang gitu kan. Kepikiran sudah nggak punya uang masih dihina. Tapi kalau yang di Sumatera kalau nggak salah, begitu lulus diterima UI di ITB Pak ya, orang sekampung ramai-ramai patungan kasih uang supaya berangkat. Kalau ini kita apresiasi gitu, kita kasih jempol 1000 jempol kalau gini kan harusnya begitu. Begitu kita apresiasi. Nah yang di ITB, yang di Sumatera di mana Bukit Tinggi nggak salah ya, begitu ada yang diterima di ITB, berasal tahu bahwa ITB itu perguruan tinggi yang bergengsi, orang sekampung patungan karena tahu anaknya orang miskin, tapi orang sekampung mengapresiasi patungan, nyumbang uang untuk siap berangkat. Kalau ini harusnya seperti ini yang dilakukan. Itu betul-betul seorang yang masyarakat yang beradab. Betul-betul beradab yang begini-gini. Gimana? Kita lanjut apa cukup Pak Wirini? Cukup aja lah. Hah? Cukup saja. Cukup. Kita lanjut ada kesempatan yang lain ya. Kesempatan lain. Kita mungkin ketemu nanti sumber-sumber tentang bullying ini. Kan banyak sekali teman-teman kita yang punya pengalaman seperti itu. Untuk jadi pelajaran jelek agar tidak diulang. Oke. Baik, teman-teman, obrolan kita cukup. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang muncul di permukaan. Tentunya itu yang tidak muncul biasanya banyak. Oleh karena itu, bagi kita yang menjadi pengelola di pendidikan atau keluarga di anak-anak kita sendiri, kita perlu selalu waspada, perlu selalu memberikan nasihat, mengingatkan anak-anak kita yang di rumah maupun sebagai pendidik yang di sekolah atau madrasah untuk menghargai temannya, untuk bisa menerima perbedaan baik itu secara fisik maupun status sosial. Saya cukupkan, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.